Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kedua, materi tentang seminar manajemen sumber daya manusia. Saya share dulu materi kita sebelum nanti saudara mengambil materi kita. Saya ingatkan kembali, silakan download di link saya untuk materi kemarin dan materi hari ini ya. Nih linknya nanti di Google saja. Ambil di sini. Materi kemarin dan materi hari ini ada di link saya, silahkan di download. Ini yang terakhir nih ya. Ambil yang ini, yang ada bacaannya di sini ini. Saudara tinggal arahkan mouse-nya atau handphonenya, klik di sini. Nanti silahkan di download ya. Untuk materi kita. Kemarin ada nulis tuh, atau Oke, ini jaringan agak kurang bagus nih kayaknya Telkomsel ngadat. Oke, nanti silakan tinggal download ya. Karena aplikasinya dalam bentuk Google Drive. Nah, nanti tinggal ambil saja materinya, materi minggu kemarin dan materi hari ini. Ya. Oke, saya mulai kuliah kita sore ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang mekanisme penyusunan proposal penelitian dan kerangkanya kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Nanti untuk butuh kerangkanya saya kirim ulang ke grup nanti ya. Nah, jadi kita masuk ke poin pembahasan pertama yaitu tentang desain penelitian kuantitatif karena di metode kita ya di manajemen Fakultas Ekonomi Universitas. Pak, mohon maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Oke, suaranya kurang jelas. Yang lain jelas? Ya, Pak. Jelas? Sudah Pak, sudah. Jelas Pak. Jelas Pak. Mungkin karena pengaruh jaringan ya. Kalau begini jelas? Jelas Pak. Oke, jelas. Terima kasih. Nanti diingatkan saja kalau memang suaranya kurang jelas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa saja poin-poin yang ada di dalam sebuah proposal ya. Tentunya poin-poin itu harus kita siapkan di periode semester ini untuk pertanggungjawaban saudara selesai di mata kuliah saya khususnya seminar manajemen sumber daya manusia ya. Jadi tuntutannya kita harus membuat sebuah proposal yang itu harus diujikan oleh tim penguji nanti. Masalah proposal saudara diterima atau tidak itu kembali kepada tim ya tentunya. Saya hanya mengantarkan saudara ke proses ujian proposal. Baik, sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan bahas dulu di bagian pertama tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan atau manfaat penelitian, dan berikutnya adalah sistematika penulisan. Gitu ya. Nah, setelah materi ini selesai, nanti yang sudah siap proposalnya, khusus yang latar belakang masalahnya sudah ada, perumusan masalahnya, tujuan manfaat, dan sistematika yang sudah selesai, silahkan dikirim ke WA saya atau ke email saya untuk saya koreksi ya. Nanti akan saya rekap di mana kekurangan-kekurangan yang harus saudara-saudari perbaiki ya. Nanti saya akan koreksi. Jadi nanti sambil bertahap, sambil belajar, proposalnya siap. Baik, saya mulai desain penelitian kuantitatif ya. Kita mulai dengan latar belakang masalah. Oke, jadi di dalam latar belakang masalah itu kita bicara yang saya garis merah ya, yang saya warnakan merah ini adalah poin-poin yang ada di latar belakang masalah.
Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam menjelaskan latar belakang masalah yaitu keadaan umum atau kondisi yang berkaitan dengan masalah yang mau kita teliti. Nah, karena kita bicara penelitian, yang tentunya ini berhubungan dengan sumber daya manusia, maka keadaan umumnya yang kita mulai dengan teks SDM. Misalnya, apa itu sumber daya manusia, gitu ya. Apa itu yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kalau kita bicara subjek dan objeknya, kita mungkin bicara dari awal dulu. Subjek saudara atau objek saudara yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, untuk di bab 1, latar belakang masalah, itu ya buat 4 atau 5 halaman. 4 sampai 5 halaman latar belakang masalah. Yang isinya tadi adalah uraian-uraian tentang keadaan umum secara teori mengenai sumber daya manusia. Bisa saja saudara ambil tentang apa itu SDM, bagaimana perkembangan SDM saat ini, apa poin-poin penting dalam sebuah SDM. Tentunya diambil dari teori, gitu ya, bukan pandangan saudara atau kutipan yang diambil dari penelitian terdahulu atau jurnal, sehingga di awal kita sudah melihat apa yang ingin saudara teliti. Ya, jadi setelah keadaan umum kita ceritakan, kemudian alasan apa yang melatar belakangi saudara membuat proposal ini, gitu. Jadi kita meneliti tadi misalnya, saya contohkan begini. Hari ini wabah COVID-19. Wabah COVID-19 secara umum, secara gambaran kita, banyak orang yang hari ini jadi pengangguran. Itu kan kaitannya kan dengan manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, apa dampak yang diakibatkan oleh COVID? Itu yang mau kita susun risetnya, dalam konteks dampak dari sumber daya manusia. Karena hari ini COVID ini membuat dampak seluruh banyak sektor, tidak hanya dalam sisi manajemen sumber daya manusia, tapi hukum juga berdampak, gitu ya, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, kita fokuskan ke sumber daya manusia. Jadi, saudara bisa mulai dengan apa itu COVID. Dimulai dari latar belakang masalahnya, apa itu COVID, kemudian mengapa COVID itu bisa terjadi, kapan COVID itu terjadi. Nah, dimulai dari situ bisa. Kutipan-kutipan itu bisa saudara ambil dari majalah, jurnal, atau web, ya, yang berisi tentang teori atau gambaran COVID itu. Oke. Nah, yang berikutnya, di bab berikutnya gitu ya, atau di paragraf berikutnya, kita bicara lagi mengapa kita meneliti tentang COVID. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Tentunya alasan kita adalah ingin mengetahui atau ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini terkait dengan tenaga kerja. Berapa orang yang dipecat, berapa orang yang hari ini tidak punya pekerjaan akibat COVID. Itu bisa kita uraikan. Bisa secara umum dulu atau secara spesifik sesuai dengan wilayah penelitian kita. Kita nelitinya di mana? Khususnya di INHIL. Berarti wilayah data kita adalah jumlah tenaga kerja yang terakibat COVID-19, misalnya bisa saja dari indikator pengangguran, atau indikator dipecat, atau indikator yang hari ini dirumahkan, dan lain-lain. Sesuai dengan konteks SDM tentunya, ya. Jangan keluar dari sumber daya manusia. Maka saudara perlu referensi teori. Nah, kemudian fakta empiris. Berarti fakta empiris di sini kita berbicara tentang data-data pendukung tadi, ya, yang memperkuat kenapa kita melakukan penelitian mengenai COVID-19. Tadi alasannya misalnya timbulnya pengangguran. Yang harusnya pengangguran itu 3%, 4% per tahun, sekarang pengangguran itu menjadi 10% atau 20% naik akibat dari COVID. Itu kan data. Data itu bisa diambil di mana? Bisa dari BPS gitu ya, atau bisa dari sumber lain yang data tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan membuat data yang seolah-olah itu tidak terjadi, tapi dibuat gitu. Nah, itu yang sering menjadi persoalan latar belakang masalah kita tidak kuat di dalam penelitian, dan itu menjadi bahan pertanyaan bagi tim nanti. Kenapa? Kenapa tadi itu ya? Ya, jadi apa namanya?
ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa akibat COVID dampaknya sangat luar biasa, terutama khusus mengenai manajemen sumber daya manusia. Oke. Kemudian bagaimana teknis penulisannya? Teknis penulisannya dapat dimulai dengan konteks permasalahan yang lebih luas yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kemudian program-program dari kebijakan pemerintah. Kalau kita bicara COVID ya, saya contohkan COVID. Program-program tentang kebijakan pemerintah untuk mencegah adanya pengangguran atau untuk menggantikan orang-orang yang terdampak tenaga kerja, gitu ya. Orang-orang yang terdampak kehilangan pekerjaannya saat ini. Maka itu bisa kita uraikan 2 atau 3 paragraf. Nah, data, kemudian data lagi. Gitu. Misalnya hari ini pemerintah sudah memberikan bantuan dalam bentuk dana tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID. Misalnya kehilangan pekerjaan tadi dengan iuran atau dengan penerimaan dana 1 bulan sebesar Rp600.000 yang sudah digulirkan misalnya per tanggal 1 April 2019 gitu ya, atau per 1 April 2020. Nah, itu adalah data yang kita jabarkan di dalam latar belakang masalah. Maka semakin banyak data yang memperkuat riset kita, itu semakin bagus. Ya. Jadi minimal ada 1 data atau 2 data yang menjadi pertimbangan kita, kenapa COVID ini layak untuk kita teliti, dan COVID ini layak untuk kita kita lakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian lagi dalam konteks latar belakang masalah, ya. Jadi apa saja masalah yang ada pada perusahaan yang dapat diangkat menjadi permasalahan penelitian, begitu pula apa saja masalah yang ada pada konsumen sehingga itu menjadi masalah penelitian. Artinya karena kita bicara sumber daya manusia, maka yang menjadi subjek kita adalah tenaga kerja ya. Oke, tenaga kerja. Dan tentunya variabel yang kita teliti diuraikan di latar belakang masalah itu adalah variabel yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Walaupun tadi di latar belakang masalah kita sudah menguraikan secara umum apa itu COVID. Hati-hati, jangan kita meneliti COVID-nya gitu. Kalau kita nanti meneliti COVID-nya, akhirnya larinya bisa saja ke konteks yang lain, bukan dalam bentuk sumber daya manusia. Kita fokuskan kepada konteks SDM. Anda bisa ambil dari variabel misalnya tentang pendidikan dan pelatihannya gitu ya, bisa kita buat karena kenapa kita buat pendidikan pelatihan, orang yang terdampak COVID bisa saja dia dilatih kembali oleh pemerintah dan punya penghasilan dengan kerja work from home gitu, misalnya dengan bisnis online gitu ya, kemudian diajarkan dia teknologi supaya penguatannya nanti pada saat COVID ini hilang kompetensinya terus bertambah. Selain pemerintah hari ini membuat kebijakan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID gitu ya. Nah, harusnya di situ yang harus kita lengkapi datanya gitu ya, datanya. Karena hal inilah yang nantinya akan memperkuat saudara dalam rangka membuat sebuah gambaran penelitian gitu ya. Nah, jadi penting bagi kita semua untuk melengkapi tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Gitu. Jadi data itu sangat penting untuk memperkuat. Nah, idealnya pada saat kita menyusun sebuah penelitian, saudara harus dapat dulu. Sebentar, saya hilang konsentrasi nih. Coba di mute dulu lah speakernya. Coba di mute dulu ya. Coba di mute dulu. Hilang konsentrasi saya nih jadinya. Pada saat saya berbicara. Coba di mute dulu. Oke, tetap dengar. Oke. Jadi, saya ulangi kembali. Terkait dengan itu semua, maka yang perlu kita lakukan saat ini dalam menyusun sebuah penelitian, data, ya, itu pertama. Yang kedua, subjeknya, siapa yang akan menjadi sampel kita. Kemudian objeknya di mana. Nah, ini yang harus kita penuhi dulu sebelum kita membuat latar belakang masalah. Gitu. Baik, sampai di poin ini ada yang ditanyakan mengenai latar belakang masalah sebelum saya lanjut.
Sampai di poin ini ada yang ingin ditanyakan tentang latar belakang masalah sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Oke, silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya ya. Saya lanjut. Kemudian, dari latar belakang masalah dalam penelitian tadi, hendaknya adalah menguraikan tentang apa yang akan kita teliti gitu ya. Berarti dalam bentuk gambaran-gambaran mengenai kenapa ini terjadi, mengapa ini bisa terjadi. Nah, inilah yang harus kita buat dalam sebuah narasi paragraf agar latar belakang masalah kita memang menggambarkan sebuah fenomena. Ya. Oke, latar belakang masalah harus menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi dalam variabel atau judul penelitian yang nanti kita ajukan. Maka seorang peneliti harus mendeskripsikan secara logis dan meyakinkan di tingkat permukaan fakta-fakta awal yang diketahui. Tadi diketahui berarti kalau kita tahu COVID sudah tahu semua. Didengar berarti kita bisa lewat radio gitu ya, atau lewat rekaman. Kemudian dilihat berarti menonton televisi dari YouTube dan lain-lain, serta dibaca berarti artikel atau jurnal. Maka poin-poin ini yang harus ada. Kalau saya bisa simpulkan bahwa dalam sebuah latar belakang masalah itu ada teori, ada data, ada penelitian terdahulu, ada data, ada penelitian terdahulu, kemudian ada sumbernya di mana kita mengambil gitu ya. Ditambahkan lagi dengan faktor-faktor pendukung lainnya. Sehingga pada saat kita membuat latar belakang masalah, dia komplit. Gitu ya. Jadi harus ada data, ada fakta, berarti fakta ini adalah kejadian, fenomena, dikuatkan lagi dengan teori, dikuatkan lagi dengan penelitian terdahulu. Ada beberapa pendapat dari pakar ahli bahwa membuat latar belakang masalah itu seperti piramida terbalik. Jadi dari luas dulu ke kecil gitu ya. Nah, intinya di sini penugasan kita adalah bagaimana menyusun sebuah konteks teori dalam bentuk luas menjadi konteks yang lebih kecil atau mengerucut sehingga jelas apa yang menjadi persoalan yang akan kita teliti. Gitu ya. Oke, jadi poinnya yang saya tandai dengan warna hijau ini adalah oke, jadi jangan dipencet-pencet smartphone-nya. Kalau dipencet-pencet smartphone-nya suaranya muncul terus nih. Saya nggak bisa kendalikan dari sini. Kalau suaranya nggak jelas, coba ngomong. Jangan dimainkan mikrofon yang di smartphone masing-masing atau di laptop saudara gitu ya. Ini hidup terus nih dia jadinya. Ya. Kalau mau ngomong, nanti baru tinggal pencet. Kalau nggak ngomong, ya sudah, apa namanya, ya, diamkan saja. Kalau memang suara saya nggak didengar, coba tekan dulu tombol volume-nya, tombol apa namanya, mikrofon yang di smartphone atau laptop saudara ya. Kalau nggak dengar suara saya gitu. Biasanya itu karena saudara belum pernah menggunakan Zoom, jadi dia tidak tahu suara masuk atau tidak, makanya perlu diklik. Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil? Ya. Oke, coba besarkan volume Ibu. Saya suaranya udah besar di sini. Sudah Pak, sudah. Sudah habis semua? Oke. Saya hadir Pak, tadi Bapak bilang saya tak hadir. Ya memang nggak ada namanya, gimana saya mau ngabsen? Ya. Ada Pak, cuman nanti kita absen aja. Oke, nanti masalah absen iya, jangan iya. yang penting kita Iya Pak ya. Gimana? Siapa nih? Dengarkan dulu yang baru masuk, dengarkan dulu. Nanti terakhir absennya. Tadi saya sudah sampaikan untuk absen, silakan nanti ditulis di apa namanya? Ditulis di kolom chat ya. Absen yang belum saya panggil tadi tulis di kolom chat ya. Biar saudara bisa saya bisa cek namanya nanti. Oke, dah saya lanjut ya. Jadi yang saudara garis bawahi adalah yang warna hijau tadi. Jadi harus ada fakta, ada teori, ada jurnal, ada data,
yang bisa kita ambil dari berbagai macam sumber hari ini, dan sumber itu tidak terbatas medianya. Sudah banyak gitu ya. Jadi jangan khawatir. Oke, saya lanjut. Nah, fakta-fakta tersebut tentunya harus mengandung keunikan. Jadi harus unik gitu. Ya, jadi fakta itu harus unik. Tadi kayak data gitu ya. Data itu unik. Kenapa unik? Tidak semua orang punya data. Maka dalam membuat sebuah latar belakang masalah, data itu menjadi poin utama yang akan ditanyakan ya oleh tim. Kenapa kita harus lakukan riset ini? Jadi harus unik, harus menarik, dan itu pantas untuk kita lakukan penelitian. Ada beberapa asumsi penelitian itu harus masalah. Jadi gini, permasalahan yang terjadi itu bukan masalah negatif gitu. Contoh, misalnya ada negara maju yang mampu, kita kembali karena tema kita COVID ya. Ada negara yang mampu menghandle jumlah tenaga kerjanya, ya, walaupun dia terdampak oleh COVID. Apakah itu masalah? Ya. Masalahnya apa yang mungkin kita teliti? Sistem apa yang mereka gunakan sehingga tenaga kerjanya tidak terdampak COVID gitu. Itu latar belakang masalah. Jadi jangan asumsi kita berpikir bahwa latar belakang masalah itu harus negatif terus gitu. Harus ada penurunan dulu baru kita. Memang betul idealnya memang seperti itu idealnya. Tetapi kalau dia bagus dari sistem manajemennya, sistem pengaturan sumber daya manusianya, itu juga bisa kita teliti. Kita ingin lihat bagaimana negara itu mengatur, bagaimana SDM itu mampu mengatur, bagaimana perusahaan itu mampu manage tenaga kerjanya sehingga tidak terdampak COVID gitu ya. Itu juga menarik untuk kita teliti. Jadi di dalam latar belakang masalah harus dengan konteks yang hari ini menjadi daya tarik orang lain untuk membaca. Oke, jadi apa alasan kita membuat riset itu? Kenapa riset itu harus dilakukan? Itu poin pentingnya di dalam latar belakang masalah. Ya. Kemudian di dalam latar belakang masalah juga menurut Kasiram 2010 tidak disarankan latar belakang masalah itu berangkat dari tidak berangkat dari sebuah undang-undang atau teori ya. Jadi teorinya bukan undang-undang umum, tapi dalam bentuk teori yang itu sifatnya ilmiah atau buku gitu ya. Dan itu memang sudah menjadi sebuah riset dalam sebuah penelitian. Oke, jadi penting bagi kita sebenarnya. Penting bagi kita untuk memulai sebuah teori itu bukan dari aturan umum, tapi maksudnya di awal tadi secara umum itu bukan, tapi gambaran teori secara umum. Umumnya berarti tentang manajemen sumber daya manusia, bukan umum yang bisa masuk kemana-mana. Gitu ya. Nah, kalau aturan undang-undang itu hanya memperkuat secara teori, jadi tidak itu semua yang harus ada di dalam latar belakang masalah. Tetapi saya ulangi kembali poin-poinnya, ada jurnal, ada jurnal, ada data, ada teori, dan terutama teori tersebut berkaitan dengan variabel penelitian yang nantinya akan kita gunakan. Itu poin pentingnya di dalam sebuah latar belakang masalah. Selanjutnya kita merumuskan masalah dan ruang lingkup penelitian. Jadi setelah latar belakang masalah siap, idealnya kita menghubungkan masalah yang akan kita teliti dengan pertanyaan. Karena di dalam sebuah riset, kita harus membuat yang namanya pertanyaan. Ada apa, mengapa. Dulu kita belajar di pengantar manajemen, seingat saya gitu ya. Pengantar bisnis juga ada, pengantar manajemen ada, perilaku organisasi ada. Dan hampir di seluruh teori kita, apa itu 5W tambah 1H? Ya kan? Ada what, ada why, ada when, ada who, ada where, ada how. Ya, itu hal-hal poin yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk membuat pertanyaan. Nah, karena namanya riset, tentu harus ada pertanyaan. Dan riset itu dari pertanyaan menjadi sebuah jawaban bagi orang lain untuk membaca. Maka perlulah dilakukan pertanyaan yang memang betul-betul mendasar terhadap variabel yang akan kita teliti. Nah, variabel yang dimaksud di sini tentunya adalah variabel yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Saya ingatkan kembali, hati-hati dalam memilih variabel, bisa saja variabel itu nanti berkaitan dengan bidang lain. Jadi jangan sampai masuk ke ranah yang berbeda gitu ya. Maka asumsi kita, riset kita bukan manajemen sumber daya manusia, bisa saja ke pemasaran atau ke keuangan. Hati-hati di situ. Oke. Nah,
Bagaimana bentuk pertanyaan dalam sebuah perumusan masalah? Pertama, saya contohkan. Oke, saya contohkan. Sejauh mana pengaruh motivasi dan kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan? Kalau di poin nomor 1 ini, maka rumusan masalahnya adalah variabel motivasi, variabel kemampuan karyawan, dan variabel kinerja. Yang mana variabel independen atau disebut dengan variabel X, yakni variabel motivasi adalah variabel X1, kemampuan adalah variabel X2, kinerja adalah variabel Y. Kalau dari rumusan masalah ini, maka judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi dan kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan. Itu judul penelitiannya. Maka saya sarankan dan saya selalu sampaikan judul itu di akhir. Makanya saya bilang tadi buatlah dulu latar belakang masalah, variabelnya apa, datanya seperti apa, baru kita rumuskan masalah. Nah, rumusan masalah ini tentunya sudah berkaitan dengan judul yang nantinya menjadi kesimpulan kita. Dari judul juga akan berkaitan dengan hipotesis, nanti akan kita bahas, gitu ya. Nah, maka nomor 1 ini menjelaskan motivasi adalah X1, kemampuan karyawan adalah X2, pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Selesai untuk judul. Jangan diperdebatkan judul dulu yang mau kita ajukan, salah. Tapi latar belakang masalahnya sudah kuat nggak untuk kita angkat judulnya tentang motivasi. Nah, kalau seperti ini rumusan masalahnya, idealnya di latar belakang masalah tadi sudah ada teori tentang motivasi, bagaimana motivasi orang saat ini apabila terdampak COVID, apa data motivasi orang yang sudah terdampak COVID, apa data motivasi yang orang belum terdampak COVID. Kemudian, karyawan mana saja yang terdampak COVID, bagaimana kemampuannya, bagaimana skillnya, bagaimana performanya. Jangan-jangan yang diberhentikan ini adalah level-level tenaga kerja yang dia tidak punya kemampuan dalam mengelola manajerialnya. Maka dia dirumahkan oleh perusahaan karena tidak mampu dibayar. Oke, bagaimana kinerjanya? Tentu kan ke situ. Data-data inilah yang ada di latar belakang masalah. Ya, itu yang harus dipahami. Yang kedua, bagaimana hubungan antara partisipasi karyawan dengan struktur organisasi perusahaan? Maka variabelnya adalah partisipasi dan variabel struktur organisasi. Contoh, kalau kita membuat pertanyaan. Nomor 3, apakah ada perbedaan kinerja dengan kinerja karyawan di bidang administrasi dengan bidang produksi? Oke, ini juga pertanyaan. Nah, dari pertanyaan yang 5 poin ini yang bisa saudara lihat, ini adalah judulnya. Judulnya itu tinggal membuang kata di awal, contoh sejauh mana ini dibuang menjadi, maka dia menjadi sebuah judul. Hubungan antara partisipasi karyawan, itu juga judul. Perbedaan kinerja, itu judul. Pengaruh jumlah penduduk, itu judul. Pengaruh ekspor non-migas, itu judul. Tinggal di rumusan masalah, saudara tinggal menambahkan kata di awalnya untuk menjadi dia pertanyaan. Oke, ya, itu rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah itu sudah final, sudah mengikat apabila latar belakang masalah kita sudah sesuai dengan apa yang mau kita teliti, gitu ya. Baik, saya lanjut. Nah, bagaimana kriteria permasalahan itu harus diteliti, gitu ya. Pertama, permasalahan penelitian itu harus dapat diselidiki melalui pengumpulan dan analisis data. Maka poin pentingnya harus punya data dulu. Gitu. Jangan membuat sesuatu yang kita tidak punya data, maka itu akan merepotkan kita secara pribadi. Kemana kita mau cari data? Siapa sampelnya? Siapa populasinya? Jadi poin pertama kita dalam menyusun latar belakang masalah, populasi dan sampel itu sudah final, sudah mengikat dan tidak dipersoalkan lagi. Yang kedua adalah permasalahan penelitian memiliki arti penting baik dari latar belakang teori maupun praktek. Oke. Oke, sorry saya lanjut. Yang kedua adalah permasalahan penelitian memiliki arti penting baik dari latar belakang teori maupun praktek. Itu yang saya jelaskan tadi di awal. Harus ada teori utama, teori variabelnya, data. Baik yang sudah dilakukan oleh orang lain ataupun yang belum dilakukan oleh orang lain. Maka yang paling baik adalah penelitian itu sudah dilakukan orang.
Tapi jika belum, itu juga lebih bagus. Artinya kita bekerja keras dan mudah-mudahan penelitian kita menjadi rujukan bagi banyak orang untuk ditindaklanjuti. Mungkin dengan variabel yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Yang ketiga, peneliti mempunyai sumber daya yang diperlukan oleh penelitian itu. Nah, jadi sumber daya di sini apa? Kemampuan. Apa sumber daya kemampuan kita hari ini? Berarti buku, jurnal, data, informasi, akses, dan lain-lain. Itu harus ada gitu. Baru kita bisa menyusun sebuah riset. Yang keempat adalah mempertimbangkan keadaan waktu. Nah, hati-hati membuat riset. Judulnya bagus, latar belakang masalahnya bagus, tapi waktunya lama. Karena keterkaitan kita sampel. Terlalu banyak gitu ya. Kemudian dana. Kita menyusun penelitian itu kan perlu uang. Kalau kita di kampus mahasiswa ya tentu registrasi harus bayar terus kalau Anda tidak siap dalam satu semester dong proposal. Nah, maka jangan sampai ini merugikan kita secara pribadi. Maunya bagus, betul. Tetapi jangan sampai merugikan kita secara pribadi, terutama dalam bentuk dana gitu ya. Apalagi di masa COVID ini untuk menyusun sebuah riset gitu ya. Dan harusnya selama masa pandemi ini kita memiliki strategi yang bagus dan menghemat untuk melakukan riset. So, contohnya, kita hari ini bisa buat kuesioner dengan menggunakan Google. Ya, Google Form. Itu bisa kita share dan memudahkan kita untuk tidak ketemu dengan orang. Nah, itu dia. Jadi harusnya ada dampak sisi positif dari teknologi yang membuat kita harusnya lebih produktif gitu ya. Jangan gara-gara COVID kita tidak produktif. Ini yang kebalik. Oke. Itu kriteria permasalahan yang paling ideal pada saat nanti kita menyusun perumusan masalah gitu ya. Oke, selanjutnya permasalahan penelitian itu dikatakan baik apabila memenuhi kriteria berikut ini. Rumusan masalahnya harus singkat, seperti tadi singkat, jelas, ruang lingkupnya jelas, batasannya juga ada, baik masalah maupun istilah yang akan digunakan. Jadi harus singkat, jelas, padat, dan itu bukan singkat, jelas, tidak ada makna, tapi memiliki makna yang sangat luas untuk banyak orang gitu ya. Walaupun yang kita buat bahasanya singkat. Gitu. Kemudian yang kedua, rumusannya mendeskripsikan atau menghubungkan beberapa ubahan. Nah, dalam sebuah riset, kadang-kadang kan orang meriset juga dengan judul variabel yang sama. Apa yang membedakan punya kita dengan orang lain? Bisa saja dari segi objek itu akan berbeda. Walaupun variabelnya sama, kuesioner yang kita gunakan mengacu juga gitu ya. Boleh kita teliti, tapi ingat, jangan semua di copy paste. Kalau Anda mengcopy paste semua punya orang, itu namanya plagiasi, bukan penelitian baru. Gitu. Dan malah yang paling ideal kita menambah variabel tambahan. Jika orang meneliti cuma X1, tentang X saja, kita mungkin nambah X-nya jadi 2. Gitu. Itu hal yang baru yang bisa kita kembangkan supaya orang lain bisa membaca atau memahami apa yang kita lakukan. Yang keempat adalah rumusan masalahnya harus signifikan untuk diteliti. Artinya masalah penelitian tersebut memiliki ketepatan waktu, menjawab masalah yang praktis, menyangkut populasi yang luas, kritis, dan berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi penelitian yang kita buat itu harus menjembatani antara penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan yang akan kita lakukan. Jadi harus ada terbarunya di situ. Saya ingat dengan bahasa penelitian ilmiah, itu selalu disebut dengan gap reset gitu ya. Gap reset itu penelitian yang menghubungkan rumusan masalah yang menghubungkan apa yang membedakan penelitian kita dengan orang lain gitu. Itu gap. Jadi di mana masalah itu bisa kita terjemahkan gitu ya dengan gap itu gitu. Di mana gapnya dan itu perlu kita lakukan riset gitu. Yang kelima adalah untuk penelitian replikasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Replikasi itu artinya kita sama dengan punya orang lain, baik variabel. Yang berbeda hanya objeknya saja. Jumlah sampelnya tentunya berbeda juga tentunya kalau objeknya beda gitu ya. Jangan kita mengambil secara utuh. Ambil beberapa bagian-bagian penting saja sehingga tidak membuat penelitian kita dianggap plagiasi. Kalau penelitian Anda plagiasi ya tentunya nanti Anda akan dituntut orang secara hukum. Dan tentu kesarjanaan saudara bisa dicabut juga kalau Anda mengambil punya orang lain. Jadi hindarilah yang plagiasi, sifatnya plagiasi. Bagaimana nanti supaya dia tidak plagiasi, di telaah pustaka akan saya ajarkan supaya dia jangan plagiasi. Oke, ya itu 5 poin untuk agar permasalahan penelitian itu memenuhi kriteria yang baik dalam sebuah riset. Saya lanjut lagi ke tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan manfaat penelitian tentunya di kita disebut dengan tujuan dan manfaat penelitian. Di perguruan tinggi lain ada orang yang memakai tujuan dan kegunaan. Itu tergantung dari
tergantung dari kerangka berpikir masing-masing perguruan tinggi. Ikuti yang punya kita, ikuti yang manajemen Unisi punya gitu ya. Jangan di luar itu, karena kalau kita mengikuti yang di luar itu, saudara nanti berbeda dengan teman-teman yang lain dan itu akan mengganggu proposal kita. Harusnya bagus, karena penulisannya berbeda ya tentu akan jadi pertanyaan bagi tim nanti gitu ya. Jadi ikuti penelitian kita. Nah, pada saat membuat tujuan penelitian, maka kaitannya tentu dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian itu tentunya menjawab dari rumusan masalah kita tadi. Contoh, tadi di sini saya kedepankan yang rumusan masalah kita. Nih, ya, sebentar. Nah, poin nomor 1. Sejauh mana pengaruh motivasi dan kemampuan karyawan terhadap kinerja? Maka tujuan penelitian kita, kalau di poin nomor 1 itu adalah untuk mengetahui, untuk menganalisis, untuk menghitung pengaruh, motivasi, dan kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan. Maka dia harus runtut dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu hanya merubah kata di awalnya menjadi untuk mengetahui pengaruh, untuk menganalisis. Jadi kalimat jawaban gitu ya, kalimat penegasan, bukan kalimat pertanyaan. Kalau tadi rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, maka di tujuan penelitian kalimat penegasan. Bahwa tujuan kita melakukan penelitian adalah untuk mengetahui A, pengaruhnya terhadap B. Atau untuk mengetahui hubungan pengaruh motivasi dan kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan. Tanda tanyanya dibuang. Karena kalau masih tanda tanya tentu tidak tujuan dong, jadi rumusan masalah. Gitu ya. Tinggal disinkronisasi dengan rumusan masalah apa yang harus Anda buat. Oke. Nah, jadi dalam tujuan penelitian tentunya harus dengan garis paralel. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, garis paralel di sini tadi judul harus sama dengan rumusan masalah, latar belakang masalah mencakup itu, dan tujuan penelitiannya penegasan terhadap rumusan masalah yang tadi sudah kita buat. Sehingga 1, 2, 3, 4 poin itu kalau sama runtut, Anda sudah berhasil menyusun sebuah proposal. Pertanyaannya nanti apakah proposal kita diterima atau tidak, itu tergantung Anda dalam nanti ujian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh dosen. Apakah ini memang layak untuk kita teliti atau tidak, tergantung Anda selaku peneliti, sehingga ini bisa menjadi pertanggungjawaban yang jelas bagi seluruh yang akan melakukan penyusunan skripsi terutama gitu ya. Oke, itu tujuan. Nah, beberapa pakar penelitian menempatkan tujuan penelitian dan juga hipotesis penelitian sesudah tinjauan pustaka. Nah, ada beberapa seperti itu. Di kita, kerangkanya nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Jadi di kita, pertama itu adalah judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, yang terakhir adalah sistematika penulisan gitu ya. Nah, tujuan penelitian dikelompokkan atas dasar pertama pernyataan permasalahan, tadi rumusan masalah. Yang kedua, pemanfaatan hasil penelitian. Yang ketiga, sejauh mana analisis atau penyajian analisis hasil penelitian itu disajikan. Berkaitan dengan analisis data apa yang akan kita gunakan. Saya ingatkan kembali karena Anda sudah belajar statistik. Kalau katanya di awal dengan pengaruh, hubungan, gitu ya, perbedaan, maka analisis datanya harus menggunakan kuantitatif. Oke? Harus menggunakan kuantitatif. Kenapa? Karena itulah alat ukur untuk menjawab berapa perbedaannya, berapa pengaruhnya, berapa hubungannya. Tanpa analisis data kuantitatif, Anda tidak bisa menjawab. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang dia tidak menggunakan bahasa pengaruh, hubungan, perbedaan, dan lain-lain. Lebih kepada narasinya saja. Nah, itu yang harus dipahami. Di kita di manajemen lebih menggunakan kuantitatif. Sehingga analisis data kita mau tidak mau menggunakan alat bantu statistik untuk menjawab angka-angka yang tadinya menjadi rumusan masalah dan nantinya ke hipotesis gitu ya. Oke. Nah, untuk tujuan penelitian secara umum dibagi atas nih. Tadi saya contohkan ya. Tujuan umum merupakan pernyataan umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dari hasil yang akan diharapkan dari suatu penelitian. Tujuan umum diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, oke? Harus memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah yang akan kita teliti.
Pernyataan tujuan umum hendaknya mengacu pada tujuan penelitian meskipun tidak harus identik. Tujuan umum sebaiknya merupakan pernyataan. Oke? Pernyataan. Oke? Tujuan khusus. Tujuan khususnya tentunya kita bicara tentang pernyataan-pernyataan variabel yang akan diukur. Tadi sudah saya jelaskan di awal ada variabel X, ada variabel Y yang nantinya menegaskan bahwa penelitian itu dilakukan. Itu teorinya. Nah, seperti apa contohnya? Nih, contoh tujuan umum. Ini contoh ya, ini contoh. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh penilaian kinerja terhadap disiplin kerja pegawai di bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu tujuan umum. Tujuan khususnya berarti ada beberapa poin. Pertama, untuk mengetahui penilaian kinerja. Kenapa dimulai dengan penilaian kinerja? Karena tadi variabel di atasnya adalah tentang penilaian kinerja. Yang kedua, untuk mengetahui disiplin kerja. Kenapa yang kedua? Karena di sini ada variabel disiplin kerjanya. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penilaian kinerja dan disiplin. Jadi kedua-duanya kita gabung. Di dalam bahasa statistik, kalau yang A ini disebut dengan parsial, kalau yang B juga sama parsial, yang C itu simultan. Kalau itu Anda ingat kembali di statistik gitu ya. Jadi ada parsial, ada simultan. Nah, maka harus diuraikan tujuan khusus dan boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Jangan menambah yang itu tidak ada kebutuhan dan kepentingannya. Maka nanti penelitian Anda akan jadi rumit. Anda sendiri yang akan jadi bingung bagaimana membuat sebuah penelitian yang baik gitu ya. Oke. Nah, terakhir adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal ada bab-babnya. Ini pertama. Nah, di kita karena dalam bentuk proposal nanti akan saya kirim ke grup contoh skripsi proposal mahasiswa saya yang sudah selesai gitu ya. Nanti saya kirim filenya, ikuti format itu, ikuti. Jangan mencontoh. Mencontoh boleh tapi bukan mengcopy paste ya. Nah, ikuti itu kerangkanya supaya jangan salah gitu ya. Sistematika penulisan kita sampai saat ini jadi 6 bab, belum ada perubahan. Walaupun pada prakteknya kan beberapa perguruan tinggi lain mereka cuma 5 gitu ya. Kita 6. Pada dasarnya sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya babnya saja. Kita 6, mereka 5. Di mana pemisahnya? Di kita bab 4 itu terpisah. Bab 4 itu tersendiri karena ada gambaran umum perusahaan. Di penelitian lain, gambaran umum dan hasil penelitian digabung jadi satu. Maka dia jadi bab 4. Sehingga bab 5-nya adalah kesimpulan dan saran. Di kita, karena gambaran umumnya tersendiri, bab 5-nya tersendiri, maka bab 6 menjadi kesimpulan dan saran. Itu saja yang membedakan antara penelitian kita dengan orang. Tapi pada intinya, semua latar belakang masalah, semua rumusan masalah, semua tujuan dan manfaat penelitian, itu semua sama maknanya. Artinya penegasan dari apa yang akan kita lakukan dalam sebuah riset, bahwa dalam melakukan riset itu harus ada poin-poin itu. Kembali lagi saya buat kesimpulan bahwa di dalam membuat sebuah latar belakang masalah, pertama tadi harus ada data, harus ada teori, harus ada penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang menjadi kutipan kita dalam rangka menyimpulkan latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah adalah pertanyaan dari penegasan latar belakang masalah yang sudah tadi kita simpulkan. Tujuan penelitian, penegasan dari statement rumusan masalah yang tadinya harus sinkron dengan rumusan masalah yang akan kita capai. Manfaat penelitian tentunya penegasan dari kenapa kita harus lakukan riset ini gitu ya. Nah, jadi inilah poin-poin penting nanti yang harus saudara siapkan, dan saya harapkan materi untuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika ini bisa saudara kirim ke saya proposal-proposal yang sudah siap dari 4 poin itu tadi ya, dari 4 poin itu tadi silahkan saudara nanti simpulkan, buat kirim ke saya gitu ya, kirim ke saya dan nanti saya akan koreksi apa yang akan saudara buat di penelitian kita gitu ya, dan ini nantinya akan jadi catatan buat saudara yang lagi sekarang menyusun proposal. Jadi tahu mana
latar belakang masalahnya. Kalau belum kuat saya akan kasih tahu. Bagi yang sudah kuat silahkan dilanjutkan ke bab berikutnya sesuai dengan temuan materi kita nanti setiap sesi gitu ya, setiap pertemuan yang akan kita sampaikan. Baik, itu catatan sementara dulu untuk proses mata kuliah kita hari ini. Silakan nanti dipelajari dan saya sekarang sudah saya rekam pembelajaran nanti akan saya share ke YouTube. Anda silakan nanti buka kembali, mana tahu apa yang saya sampaikan ini belum tersimak secara utuh. Nanti silahkan bisa dibuka lagi untuk mengulang-ulang, kaji lagi untuk membuat latar belakang masalah gitu ya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin disampaikan? Silahkan sebelum saya tutup. Silahkan, kalau tahu ada yang mau bertanya tentang proposal saudara. Silahkan. Kemudian saya ingatkan lagi yang di kolom chat ini, yang belum absen, tadi namanya saya belum panggil di absen ya. Silakan diketik dulu di kolom chat untuk nama saudara dan NIM-nya, nanti saya akan rekap ulang absen kita kuliah ini. Kemarin berarti Anda nggak masuk, makanya saya nggak bacakan gitu ya. Jadi nanti minggu depan saya akan bacakan lagi absen bagi yang belum masuk. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian, yang terakhir adalah sistematika penulisan. 4 poin itu dulu untuk tahapan awal saudara agar bisa diangsur proposal jika ingin ujiannya semester ini ya. Setelah mid semester saya akan buka ruang untuk saudara daftar ujian gitu ya. Saya persilakan. Tentunya nanti mekanismenya seperti apa tanya di fakultas, tapi saya akan antarkan nanti saudara bisa ujian proposal dan penjadwalan itu haknya fakultas, bukan di saya. Oke, silakan yang ada pertanyaan, ragu atau bingung tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Dari Angga Pak, untuk Angga. Oke, dari Angga. Silakan Angga. Untuk pengangsuran latar proposal nih Pak, latar belakangnya bisa dikirim ke email Bapak ya? Bisa ke email saya atau ke WA saya. Nanti saya koreksi berdasarkan yang masuk. Minggu depan nanti saya akan, atau sebelum minggu depan pun kalau sudah saya koreksi, saya kirim ke grup ya. Misalnya si Angga, latar belakang masalahnya masih kurang ini, saya kasih poinnya. Misalnya si siapa lagi nih? Misalnya si Khairul Huda, latar belakang masalahnya sudah bagus, tinggal dilanjutkan ke bab berikutnya. Nanti saya akan kasih poin-poin keterangan apa di situ yang nanti harus diperbaiki supaya bisa cepat gitu ya. Seperti itu kira-kira, Angga. Oke Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait proposal itu? Jelas ya, cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Jelas Pak. Oke, mudah-mudahan Zoom meeting ini tidak menghambat kita untuk lebih produktif. Ingatkan itu, gitu. Tetap jaga jarak, tetap jaga diri kita masing-masing, self defense. Karena kita tidak tahu sekarang inhale juga sudah mulai merebak, sudah terlalu luas. Gitu. Nah, kemudian yang ingin konsul dengan saya secara pribadi, saya minta tidak ramai ya, tidak ramai seperti biasa face to face dengan saya. Nanti saya jadwalkan di jam berapa, Ya, jangan ramai-ramai, satu-satu ketemu saya. Kita ini menjaga jarak sekarang, ya. Oke. Ada pertanyaan? Kira-kira?